Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang TUBES atau tugas besar sistem komunikasi optik, yaitu perancangan desain link LPB dan RTB dari STO Kaliasem ke STO Nusa Dua Bali. Oke, untuk biodata saya sendiri, nama saya Raden Juli Artawan, dengan NIM 1101194107 dari TT 4309. Yang pertama, pendahuluan. STO merupakan sekumpulan perangkat dalam sebuah fasilitas yang menyambungkan komunikasi telepon pelanggan dengan penyedia layanan telekomunikasi publik. Cara kerja dari STO sendiri itu seperti modem yang berfungsi sebagai kontrol stasiun pusat. Setiap kali ada telepon, maka telepon tersebut akan di-routing atau diarahkan melalui kontrol stasiun ini. Nah, di sini kami milih perancangan link P2P dari STO Kaliasem ke STO Nusa Dua Bali. Pada STO Telkom Kaliasem, kami menyebut dengan nama Node A. Sedangkan pada STO Telkom Nusa Dua, kami menyebut dengan Node B. Di mana untuk titik koordinat dari Node A, itu seperti yang ada di map. Kemudian begitu juga pada Node B. Di sini untuk map dari STO Kaliasem ke STO Nusa Dua Bali. Bisa kita lihat, dari Telkom STO Kaliasem ke STO Telkom Nusa Dua itu memiliki jarak tempuh 21 km atau ditempuh dengan waktu 30 menit menggunakan mobil. Di sini ada 3 jalur, namun kami memilih jalur yang terdekat, itu jalur di tengah ini, selama 21 km. Yang kedua, ada analisis dan diskusi. Pada analisis, untuk pemancar dan penerima optik, di sini kami menggunakan Cisco C38 DWDM, Comfortable 10G DWDM SPF, dengan jarak tempuh itu 80 km sebagai SMF transceiver modul. Kemudian ada kabel fiber optik Netfield 12 core onto direct buried 50/125 mikrometer. Nah, di sini untuk penyambungan splice core to core secara lengkap. Itu untuk item yang kami butuhkan, ada Netfield 48 core, yang kami butuhkan itu 21 km atau jarak tempuhnya, dengan harga persatuan 8.830.000. Jadi totalnya itu 185.430.000. Yang kedua, itu ada Cisco C38 sebagai transceiver modul, ada konektor dan splice. Itu dengan harga 4.580.000 hingga menjadi 6.580.000 rupiah. Ini dengan konektor dan splice. Kemudian untuk jasa penyambung kabel, itu sejauh 21 km dengan harga 4.300.000 rupiah per meternya, maka totalnya 90.300.000 rupiah. Untuk total biaya seluruhnya, itu sebanyak 282.310.000 rupiah. Nah, di sini untuk data teknis perancangan desain link. Di sini kami menggunakan tabel sudah ditentukan maupun kami cari. Itu mulai dari parameter desain yang jaraknya tadi 21 km, haspelnya 2 km, bitrate atau BR 10 Gbps sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian serat optiknya single mode, atenuasi serat optik 0,35 dB per kilometer, dispersi material 17 PS per nmkm, panjang gelombang operasi 1150 nanometer, format modulasi itu RZ dan NRZ. Kemudian untuk komponen SKSU, pengirim itu ada 6 dB, restemnya 35 PS, lebar spektral 0,1 nm, daya transmit 8 mW sama dengan
atau setara dengan 9,03 dBm. Untuk penerimanya itu avalanche photodiode atau APD. Rise time 35 ps, sensitivitas minus 27 dBm. Dan di sini ada beberapa komponen tambahan. Ada redaman konektor 0,2 dB per konektornya, redaman splice 0,1 dB per splice, kabel 24 core G652 Cat4 low stud. Kemudian untuk tipe pemasangan kabel DAC. Nah, untuk perhitungannya sendiri, di sini saya menggunakan Google Colab atau Python Google Colab. Di sini ada STO Kaliasem ke STO Nusa Dua Bali sepanjang 21 km. Yang pertama, kita masukkan datatannya terlebih dahulu. Di sini menggunakan single mode SMG652D. Di sini ada L atau jarak atau panjang link itu tadi 21 km. Kemudian panjang kabel per haspelnya 2, margin sistemnya 6, AF atau redaman fiber 0,35 dB, redaman konektor 0,2 dB per konektor, redaman splicing 0,1 dB per splice, sensitivitas PD min 27 dBm. Kemudian lanjut di sini, pertama itu kita mengubah daya kirim laser dari miliwatt ke dBm. Itu dengan rumus 10 dikali log 10 PS. Kemudian kita menghitung LPB. Itu dengan rumus banyak splice, di mana N sama dengan L/1 dikurangi 1. Kemudian untuk rumus perhitungan redaman total, itu seperti ini. Dan rumus perhitungan daya terima itu PTX kurangi AT. Nah, di sini untuk output dari LPB sendiri, kami menggunakan if-else, di mana if itu per X lebih dari sama dengan sen. Maka yang akan di-outputkan atau di-print itu LPB berhasil. Dan else-nya, atau begitu juga sebaliknya, kalau salah maka print LPB tidak berhasil atau coba kembali. Kemudian di sini ada inisialisasi data RTB dengan jarak STO Kaliasem ke STO Nusa Dua Bali. Itu untuk dematnya sendiri 0,017 ns per nm kilometer. Kemudian dispersi atau DWG-nya itu 0. Ada DHO atau lebar spektral 0,1 nanometer. Kemudian BR atau bit rate sesuai dengan soal itu 10. Kemudian rise time atau TX-nya 0,35 dan rise time atau RX-nya juga 0,035. Di sini untuk menghitung RTB itu dengan rumus seperti berikut. Kemudian rise time system juga bisa kita lihat rumusnya seperti berikut. Dan apabila semuanya sudah diinputkan, maka untuk outputnya juga kami menggunakan if-else. Di mana if atau jika TSYS kurang dari sama dengan trans NRZ, maka yang akan di-print atau outputnya RTB NRZ berhasil. Begitu juga sebaliknya. Maka RTB NRZ tidak berhasil atau ulangi kembali. Seperti NRZ, RZ juga sama, menggunakan if-else di sini. Apabila TSYS kurang dari sama dengan trans RZ, maka print berhasil. Begitu juga sebaliknya, RTB RZ tidak berhasil atau ulangi. Di sini coba kita run. Nah, untuk outputnya sendiri, LPB berhasil, RTB NRZ juga berhasil, dan RTB RZ pun berhasil. Maka di sini dapat kita katakan program ini berjalan dengan lancar. Kemudian, kita kembali ke kesimpulan. Pada kesimpulan ini, dari perancangan yang sudah dilakukan dapat
kami ambil kesimpulan bahwa kondisi area pada perancangan ini tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah, dikarenakan hanya membutuhkan jarak 21 kilometer dan medannya pun juga cukup baik. Dan dalam perancangan ini membutuhkan kabel sepanjang 21 kilometer dan transceiver, sehingga memakan biaya sebesar Rp282.310.000. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.